Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan saya Ngurah yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 2, yaitu mengenai tentang lampu dan karakteristiknya. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu I Gusti Putu Adi Parwate, yang kedua yaitu Putu Adi Yudane, Nyoman Agus Darmawan, dan saya Gusti Ngurah Bagus Badus Wije, Kemang Arsedane, dan Nyoman Ari Satya. Dan materi yang akan kita bawakan adalah memahami pemakaian lampu neon, mengetahui lampu natrium dan memahami karakteristiknya. 3. Mengetahui lampu merkuri dan karakteristiknya. 4. Mengetahui lampu mental halida dan karakteristiknya. 5. Mengetahui lampu LED dan prinsip kerjanya. 6. Memahami sumber cahaya elektromisen. Baik, untuk materi akan dijelaskan oleh pemateri. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 2. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pemakaian lampu neon. Lampu neon bekerja dengan cara menggunakan lijutan listrik untuk mengaktifkan fosfor dalam tabungnya. Lampu neon berisi gas neon yang menghasilkan sinar kemerah-merahan kalau diisi campuran uap merkuri dengan argon, menghasilkan warna biru kehijauan. Sedangkan kalau diisi campuran uap merkuri dengan gas neon menghasilkan warna biru. Tegangan yang diperlukan lampu rias neon berkisar 300 hingga 1000 volt setiap panjang lampu 1 meter. Arus kerja lampu hias didasarkan diameter tabung yaitu 25 mA, 35 mA, dan 65 mA. Untuk diameter 10 mm, 15 mm, dan 20 mm. Tegangan awan adalah 1,5 hingga 2 kali tegangan nominal. Untuk mengontrol besar arus tersebut digunakan trafo bocor tinggi. Ada dua cara penggunaan lampu rias yaitu untuk lampu neon yaitu penyorotan atau serentak. Pada jenis serentak dipasang balas yang dimasukkan mengurangi interferensi radio. Baik, selanjutnya untuk gambar lampu neon yaitu seperti ini. Yang kedua ada lampu natrium. Lampu natrium adalah lampu pelepasan gas yang menggunakan natrium dalam keadaan tereksistansi untuk menghasilkan cahaya pada gelombang karakteristiknya. Lampu natrium dibedakan berdasarkan tegangan gas di dalam tabung pelepasan menjadi dua, yaitu lampu natrium tegangan rendah atau SOX dan lampu natrium tegangan tinggi atau SON. Cara pemasangan lampu natrium agak miring ke atas dengan maksud agar pada kondisi dingin natrium terkumpul dan lebih dekat dengan elektroda sehingga pada proses penyalaan natrium tersebut lebih awal terpanasi. Umur lampu natrium rata-rata yaitu 2500 jam dan efisiennya 40 hingga 50 watt. Terdapat rangkaian SOX pada watt konstan baik selama beroperasi normal maupun pada waktu kerja awal. Manfaat SOX dengan perangkat watt konstan antara lain, efisiensi sistem lebih tinggi, kedipan atau flicker dapat direduksi, variasi tegangan pengaruhnya kecil, kapasitor yang dipasang seri berfungsi untuk melindungi terjadinya efek penyearah pada akhir pemakaian lampu. Baik, lampu selanjutnya, itu lampu yang ketiga yaitu lampu merkuri tegangan tinggi. Lampu merkuri tegangan tinggi menggunakan balas sebagai pembatas arus pelepasannya. Karena itu faktor dayanya relatif rendah yaitu 0,5. Cara kerja lampu merkuri terdiri dari 3 tahapan, yaitu pengapian, proses pencapai stabil, dan stabil. Pada saat suplai tegangan diberikan terjadi medan listrik antara elektroda kerja awal dengan salah satu elektroda utama. Hal ini menyebabkan pelepasan muatan kedua elektroda dan menghasilkan merkuri yang ada di sekelilingnya. Untuk menguap merkuri tersebut,
diperlukan waktu hingga 4 hingga 8 menit. Setelah semua merkuri menjadi gas, resistansi elektroda kerja awal naik karena panas, dan AMS mengalir antar elektroda utama melalui gas. Arus mula-mula kerja berkisar 1,5 hingga 1,7 arus nominal. Warna kerja awal kemerahan dan setelah kerja normal, sinar yang dihasilkan berwarna putih. Untuk gambar lampu merkuri yaitu seperti ini. Baik, next slide. Baik, untuk lampu yang selanjutnya itu lampu metal Hilda. Metal Hilda adalah metal yang disenyawakan dengan halogen yaitu unsur F, Cl, Br, dan I. Untuk memperbaiki lampu warna merkuri dilakukan dengan menambahkan unsur metal yaitu Hg, Sn, dan Cd ke dalam tabung pelepasannya. Penambahan unsur metal bermanfaat untuk menurunkan temperatur di dalam tabung pelepasan. Namun, keberadaan metal dapat merusak quartz atau bahan tabung dan elektroda. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, dibuat senyawa metal halida. Metal halida adalah metal yang disenyawakan dengan halogen yaitu unsur F, Cr, Br, dan I pada temperatur tinggi yaitu lebih dari 3000 K. Terjadi reaksi kesetimbangan seperti pada lampu halogen. Manfaatnya, metal halida tidak agresif terhadap dingin tabung. Ion halogen terdapat di bagian tengah tabung. Ion logam berfungsi memancarkan radiasi. Lampu metal halida atau MBI atau HPI dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, lampu 3 warna menggunakan metal natrium Na, thallium Ti, dan indium In. Jenis ini memancarkan 3 warna, yaitu hijau, kuning, dan biru, yang komposisinya tergantung jumlah iodida dan temperatur kerja. Yang kedua adalah lampu spektrum multigaris menggunakan metal scandium Sc, dysprosium By, thallium Ti, dan holminium Ho. Dan lampu yang terakhir itu lampu molekular atau menghasilkan spektrum kuasi atau bukan sebenarnya menggunakan senyawa stannum iodida SNL dan stannum klorida SNCl. Penyalaan pada lampu metal halida agak berbeda dengan lampu merkuri. Tekanan tinggi karena adanya aktivitas kimia gas pengisiannya. Karena itu untuk memudahkan penyalaan awal di dalam gas, ditambahkan gas mulia, neon dan argon atau krypton dan argon. Penyalaan awal lampu metal halida memerlukan waktu sekitar 2 menit. Elektron lampu metal halida terdiri dari 3 bagian, yaitu timah hitam sebagai batang penghubung dengan bagian luar tabung pelepasan. Lemparan molybdenum sebagai penyekat dan elektrodanya sendiri. Posisi pemasangan lampu metal halida menentukan umur pemakaiannya. Umur normalnya yaitu 12.000 jam dan fluktuasi warna. Karena itu, posisi pemasangan lampu metal halida harus diperhatikan petunjuk produsen. Efeksi lampu berkisar 75 watt hingga 95 watt, tergantung jenis dan besarnya daya lampu. Seperti lampu pelepasan gas lainnya, penyalaan kembali lampu metal halida diupayakan pada kondisi dingin yaitu setelah lampu padam 5 hingga 20 menit. Baik, lampu selanjutnya. Baik, untuk lampu yang selanjutnya yaitu lampu LED. Untuk gambar dari lampu LED itu seperti ini. Jadi cara kerja dari lampu LED itu menghasilkan cahaya dengan cara mengubah energi listrik menjadi energi cahaya atau transducer. Dengan cara kerja ini maka lampu LED dapat berlangsung memancarkan cahaya secara maksimal, tidak memerlukan waktu pemasangan seperti bohlam dan juga tidak menimbulkan panas seperti pada bohlam ataupun neon. Baik, untuk materi selanjutnya. Dan materi yang terakhir yaitu sumber cahaya elektrominescence
dapat didefinisikan sebagai emisi cahaya hasil dari estimasi di dalam suatu padatan. Efek tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan medan listrik pada bahan kristalin yang mempunyai sifat pemadaran khusus dan dapat dikontrol. Sehingga saat ini terdapat dua sumber cahaya elektroluminescens, yaitu light emitted diode atau LED dan panel elektroluminescens. LED adalah bahan semikonduktor untuk mengeluarkan cahaya ketika arus listrik melalui sebagaimana dioda lainnya. LED terdiri dari pasangan bahan semikonduktor P dan N. Penggunaan LED antara lain untuk teks atau gambar yang bergerak yang disebut display. Penomorannya alfa terdiri dari 35 titik. Penomoran 7 segmen untuk display nomor digital. Panel elektroluminescens adalah sumber cahaya datar yang cahayanya merupakan emisi bahan-bahan dielektrik, sehingga sumber cahaya ini dapat pula dikatakan sebagai light emitting kapasitor. Dasar pemikirannya serbuk fluorescent dapat diaktifkan oleh medan listrik baik yang disebabkan oleh arus searah maupun arus bolak-balik. Baik, jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Nah, selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab ini, saya memberikan 3 orang penanya. Baik, saya serahkan pada rekan-rekan yang lain. Baik, permisi. Saya apakah boleh bertanya? Baik, boleh. Terkait dengan presentasi yang tadi dibawakan, saya ingin bertanya, fungsi lampu LED selain sebagai penerang ruangan, apakah ada fungsi lainnya sebagai Maaf, saya ulang. Fungsi lampu LED selain sebagai penerang ruangan, apakah ada fungsi lainnya selain sebagai penerang ruangan? Terima kasih. Baik, berikan waktu pada rekan saya. Untuk penanya kedua, Komang Adi Wiraguna. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya, mengapa lampu LED lebih hemat energi dibandingkan dengan lampu lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada rekan satu penanya lagi? Baik, kalau tidak ada, berikan waktu pada kelompok kami untuk mencari jawabannya. Izin masuk. Di Baik, sini, untuk Arse Sedane. baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ketut Budi Arimbawa. Pertanyaannya yaitu, apa fungsi lampu LED selain sebagai penerangan ruangan? Apakah ada fungsi lain sebagai penerangan ruangan? Baik, di sini saya akan menjawabnya. Lampu LED selain digunakan untuk penerangan ruangan, lampu LED juga digunakan untuk lampu latar televisi. Dalam penggunaan LED dapat memberikan pengurangan daya yang efisien. Di bagian tepi televisi, menggunakan LED akan menjadi pilihan pengurangan biaya. Menggunakan LED tepat di belakang layar memberikan kontras yang lebih baik. LED telah menggantikan CFL dan LCD dalam hal pencahayaan layar televisi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pertanyaan dari Budi. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, Arse, jawaban bisa diterima. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Komang Adi Wiraguna.
Mengapa lampu LED lebih hemat energi dibandingkan dengan lampu lainnya? Dikarenakan intensitas cahayanya lebih besar per 1 watt dibandingkan dengan lampu pada umumnya. Konsumsi daya lampu LED lebih kecil dibandingkan lampu biasa. Bahkan lampu LED 3 watt dikatakan setara dengan lampu pijar 40 watt. Baik, apakah bisa diterima? Baik, jawabannya dapat diterima. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami. Kesimpulan dari peserta kami akan dibacakan oleh Agus Darmawan. Baik, dapat saya simpulkan hasil dari diskusi hari ini. Beberapa jenis lampu tentunya memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya. Intensitas cahaya pada lampu umumnya terlihat konstan, walaupun sebenarnya sumber cahaya tersebut mengalami siklus hidup mati disebabkan oleh frekuensi pada lampu tersebut. Misalnya pada lampu LED terdapat rangkaian driver yang mencegah lampu tersebut meredup apabila diberi tegangan rendah. Di masa sekarang, penggunaan lampu LED lebih banyak dibandingkan jenis-jenis pada lampu lainnya. Dikatakan lampu LED lebih hemat energi dibandingkan dengan lampu biasanya karena intensitas cahayanya yang lebih besar per 1 watt dibandingkan lampu pada umumnya. Konsumsi daya dari lampu LED juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis lampu lainnya. Baik, mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.